Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafidatul Ulia, NPM 1701020061 akan memaparkan penugasan ACL untuk asesmen akhir semester. Nah, di sini ada 10 prosedur yang nanti akan saya paparkan. Untuk yang pertama, apakah terdapat data error dalam semua tabel tersebut? Nah, di sini ada 7 tabel. Kita buka satu persatu. Yang pertama ada tabel gaji, kemudian klik menu data, kemudian kita verify fieldnya kita pilih add all, kemudian klik OK, null data validity error detected. Kemudian selanjutnya data hutang, kita buka menu data, verify field, pilih add all, OK lagi, null data validity error detected. Selanjutnya tabel pegawai, kita buka menu data, verify fieldnya kita pilih add all, kemudian OK lagi, null data validity error detected. Kemudian kita buka tabel pelanggan, klik menu data, verify fieldnya kita pilih add all, kemudian kita OK, null data validity error detected. Kemudian selanjutnya tabel pemasok. Nah, kita buka menu data, verify fieldnya kita pilih add all, kemudian kita OK lagi, null data validity error detected. Kemudian tabel persediaan, kita buka menu data, verify fieldnya kita pilih add all, OK, null data validity error detected. Kemudian yang terakhir ada data piutang, kita buka menu data, kemudian verify fieldnya kita pilih add all, OK lagi, null data validity error detected. Jadi kesimpulannya dari 7 tabel yang sudah kita buka satu persatu tidak ada data error. Nah, kemudian beralih ke nomor 2. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai 275.203,97. Ada 2 pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 10650602. Kepada vendor siapakah yang transaksinya dibatalkan? Nah, di sini kita akan mencari nomor invoice-nya dengan vendor siapa. Nah, dengan yang langkah pertama, kita buka join hutang pemasok dengan hutang sebagai primary-nya. Kemudian kita filter, kita pilih invoice nomor. Kita pilih invoice nomor, kemudian kita tulis nomornya 237541. Kemudian kita verify, valid, kemudian kita lagi. Nah, kita lihat kepada vendor siapakah pembelian dibatalkan. Ternyata kepada Haris Project. Kemudian di sini nomornya diganti untuk vendor yang kedua 10650602. Kita cari ternyata kepada Binford Tools. Kemudian nomor 3, berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli 2000? Berapa total nilai transaksinya? Di sini kita membuka join hutang pemasok dengan pemasok sebagai primary-nya ya. Kemudian kita buka menu analyze, kita buka analyze, kemudian total field-nya kita pilih invoice amount, kemudian kita klik OK. Kemudian karena di sini if-nya itu sebelum 1 Juli, jadi kita ganti, kita pilih invoice date, kemudian kita ganti tanggalnya 1 Juli 2000. Kita klik OK, kita verify, valid, kita lagi, Nah, ternyata di sini ada 10 record, jadi ada 10 transaksi yang terjadi sebelum 1 Juli 2000 dengan total nilai 8.939,11.
Kemudian kita beralih ke nomor 4. Hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, 5 nilai terendah harga beli produk. Nah, di sini kita masih membuka tabel hutang pemasok, kemudian kita buka menu analyze, kita pilih statistical, kemudian statistik on-nya kita pilih unit cost. Kemudian kita klik OK, standar deviasi jangan lupa dicentang OK. Nah, di sini diketahui dari tabel ternyata rata-rata harga beli produk itu sebesar 9,27. Dan untuk 5 nilai tertinggi harga beli produk yang pertama, ini kita lihat di tabel Higest, ada 47, kemudian 38,7, 36,18, 27,41, dan 15,87. Untuk 5 nilai terendah harga beli produk di tabel lowest, yaitu dari 1,01, 1,022, 1,037, 1,040, dan 1,47. Nah, selanjutnya untuk nomor 5, klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut judgement Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Apa alasannya? Nah, kita di sini dengan cara membuka tabel persediaan, kemudian kita pilih menu analyze, kemudian kita pilih classify, kemudian classify on-nya kita pilih location, ya sudah, oke. Total field-nya saya memilih add all, kemudian kita klik OK, kemudian OK lagi. Nah, di sini muncul daftar tabel dengan 7 jenis lokasi, ada lokasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 22. Nah, ternyata di lokasi 2 itu ada produk yang dijual lebih rendah dari harga beli produk. Di lokasi 3 juga ada alasannya, lokasi 4 juga ada alasannya, dan di lokasi 5 juga ada alasannya. Nah, di sini yang memerlukan perhatian lebih adalah lokasi 5 karena di situ ada banyak kejanggalan. Jadi nanti untuk penjelasannya dapat dilihat di kertas kerja. Kemudian untuk nomor 6 itu berkaitan dengan buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi prosentasenya? Nah, di sini kita dengan cara membuka tabel hutang. Kita buka tabel hutang. Kemudian kita pilih menu analyze, kemudian statistical. Di statistical kita memilih profile. Nah, untuk profile field-nya kita memilih invoice amount. Kita pilih invoice amount, oke. Kita oke. Nah, kemudian selanjutnya muncul data dan kita pilih lagi analyze, stratify. Nah, untuk intervalnya kita ganti 5. Oke. Nah, di sini akan muncul tabel yang bersangkutan. Nah, untuk nilai transaksi, rank nilai transaksi yang paling tinggi prosentasenya yaitu dari 14,88 sampai 11.365,34 dengan percent of count-nya 95,1 dan percent of field-nya 54,02. Nah, selanjutnya nomor 7, sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Kemudian sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Di sini kita membuka tabel pegawai. Kemudian kita pilih menu analyze. Kemudian kita pilih statistical. Statistik on-nya saya memilih salary. Kemudian klik OK. Kemudian standar deviasi dicentang. OK. Nah, di sini akan muncul tabel yang berkaitan. Di sini untuk melihat 3 karyawan dengan gaji tertinggi. Kita lihat di tabel Higest. Yang pertama ada, kita lihat namanya,
ada Carmen Bacardi Bolivar. Kemudian yang kedua ada siapa? John Mullen. Yang ketiga ada Rick Bowen. Kemudian untuk tiga karyawan dengan gaji terendah, yang pertama ada Industrias Man de Max S. Kemudian untuk karyawan dengan gaji terendah kedua ada Luigi Girelli, dan yang ketiga ada Julian Astolfoni. Kemudian selanjutnya kita akan mencari 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita masih membuka tabel pegawai. Kemudian kita pilih menu Analyze, masih sama ya, Statistical, statistik, hanya saja statistik on-nya kita ganti dengan hire date atau tanggal perekrutan. Klik OK, standar deviasi jangan lupa dicentang, OK. Nah, di sini muncul tabel yang berkaitan. Di sini kita akan melihat 3 karyawan yang paling senior di tabel lowest. Yang pertama itu ada George Marin dan yang kedua ada Alejandro Septien. Kemudian untuk karyawan ketiga yang paling senior itu ada Markus Bokelkamp. Kemudian untuk karyawan yang paling junior kita lihat di tabel Highes. Yang pertama ada Richard Takforian II dan yang kedua ada Vanessa Mittal. Kemudian untuk karyawan yang ketiga yang paling junior itu ada Danny McCarthy. Kemudian selanjutnya nomor 8. Dengan menggunakan log for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Lakukan analisa. Nah, di sini kita dengan cara membuka masih sama tabel pegawai. Kemudian kita pilih menu Analyze. Kemudian kita pilih log for duplicate. Kemudian duplicate on-nya bisa pilih MNO atau add all. Saya pilih add all saja. Oke. Kemudian kita klik OK. Outputnya jangan lupa diganti screen. Oke, kita oke. Nah, di sini akan muncul 0 duplicate detected. Jadi tidak ada karyawan atau pegawai yang terduplikasi. Kemudian nomor 9, lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang sebelum dan setelah digabung. Adakah yang berbeda? Pertama, saya di sini akan membuka tabel piutang terlebih dahulu. Kita scroll sampai bawah. Ada berapa data yang terrecord? Ada 772 data. Kemudian untuk yang pelanggan kita buka. Kita scroll sampai bawah, ada 64 data yang terrecord. Kemudian kita buka untuk join piutang pelanggan ya. Setelah di join ada berapa? 63 data. Jadi setelah ditelusuri kita cari ternyata ada satu perbedaan karena di sini join piutang pelanggannya dengan pelanggan sebagai primary. Seharusnya juga ada 64 pelanggan, akan tetapi di sini setelah digabung hanya 63. Kemungkinan ini adanya pelanggan fiktif atau pelanggan tersebut tidak memiliki piutang. Kemudian selanjutnya yang terakhir nomor 10, buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Lakukan ekspor daftar piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni 2000. Langkah pertama kita membuka tabel join piutang pelanggan, kemudian kita pilih filter, kemudian available field-nya kita pilih do, kemudian kita ganti tanggalnya 1 Juni 2000. 1 Juni 2000, oke. Kemudian kita verify, valid, oke. Kita oke lagi. Nah, kemudian kita ekspor dengan cara, kan setelah muncul data kita ekspor dengan cara klik data, kemudian export to other application, kemudian kita pilih view, kemudian to-nya di sini kita ganti namanya, kita namai jatuh tempo 1 Juni
2000, terus tuliskan NPM kalian. NPM saya 1701020061. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul. Kita buka ya di mana penyimpanannya. Di sini. Nah, ini ya, kita buka. Nah, di sini akan muncul data. Nanti akan saya lampirkan dalam kertas kerja saya. Baik, sekian pemaparan video ACL dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.